Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Rahmata Fuziah dengan nomor NIM 112000960000010. Pada kali ini saya akan membahas tentang praktikum kimia anorganik 1, yaitu pelunakan air sadah menggunakan resin penukar ion. Tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu mempelajari cara pelunakan air sadah dengan resin penukar ion. Prinsip percobaan pada praktikum kali ini yaitu NaZeolit dan resin digunakan sebagai peningkat pelunakan dan kesadahan pada air yang berprinsip pada resin penukar ion. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet volume 25 ml, dan pipet tetes, kemudian tabung. Bahan yang digunakan yaitu contoh uji, larutan buffer pH 10, KCN 5%, indikator EBT, larutan ETA 0,01 m, buret Na2CO3, kemudian NaOH, dan yang terakhir NaZeolit dan resin. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Pertama-tama dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian mengalirkannya atau memasukkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, resin dan NaZeolit. Lalu menampungnya ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna menjadi biru, maka tanpa dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 m, namun bila warna menjadi merah dititrasi dengan larutan EDTA 0,01 m sampai tepat berubah menjadi biru. Selanjutnya yaitu pembahasan. Air sadah merupakan air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air yang mempunyai kadar mineral yang rendah. Ada pula penyebab kesadahan selain adanya ion kalsium dan magnesium, logam maupun garam-garam bikarbonat, dan sulfat juga dapat menjadi penyebab kesadahan. Kesadahan didefinisikan sebagai kemampuan air dalam mengkonsumsi sejumlah sabun secara berlebihan, serta mengakibatkan pengerakan pada pemanas air, boiler, atau pemanasan lainnya. Hal ini disebabkan adanya kehadiran ion-ion metal polivalen, terutama kalsium dan magnesium. Ca2+ dan Mg2+ dapat bereaksi dengan sabun sehingga membentuk garam-garam organik yang tidak larut dan terbentuk sebagai busa pada permukaan air. Selanjutnya yaitu jenis-jenis air sadah. Terdapat dua jenis air sadah. Yang pertama ada air sadah sementara. Disebut air sadah sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air akan terbebas dari ion Ca2+ dan Mg2+. Air sadah sementara biasanya mempunyai kandungan ion bikarbonat. Yang kedua yaitu air sadah tetap. Disebut air sadah tetap karena kesadahannya tidak dapat dihilangkan hanya dengan cara pemanasan dan biasanya mengandung anion selain ion bikarbonat, misalnya berupa ion SO42-, NO3-, dan Cl-. Kerugian penggunaan air sadah. Yang pertama dapat menimbulkan kerak pada pipa air dan pipa radiator, sehingga menimbulkan kerak yang menumpuk yang mengakibatkan boros bahan bakar dan tidak menghantarkan panas. Yang kedua yaitu sabun akan menggumpal dan menimbulkan skam, yang meninggalkan noda pada baju dan baju akan menjadi kusam. Yang ketiga yaitu pemborosan pemakaian sabun. Selanjutnya yaitu cara untuk menghilangkan kesadahan air. Yang pertama ada pemanasan. Pemanasan hanya dapat dilakukan pada air yang memiliki kesadahan sementara. Yang kedua yaitu pengendapan kimia, dilakukan dengan penambahan soda kapur. Yang ketiga yaitu proses pertukaran basa atau basa exchange process. Untuk melakukan pelunakan dalam kapasitas air yang berukuran besar, dilakukan proses permulit. Natrium permulit merupakan persenyawaan kompleks dari natrium, aluminium, dan silika. Yang keempat yaitu pertukaran ion pada proses pertukaran ion. Pada proses ini dilakukan dengan menukar ion kalsium dan magnesium dengan ion sodium.
Pertukaran ini berlangsung dengan cara melewatkan air sadah ke dalam unggun butiran yang terbuat dari bahan yang mempunyai kemampuan untuk menukarkan ion. Terdapat beberapa bahan yang dapat menukarkan ion, yaitu bahan penukar ion alam yang disebut greensand atau zeolit. Kemudian bahan penukar ion zeolit buatan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kesadahan. Yang pertama, pada saat pengaktifan dan pemilihan ukuran kristal zeolit yang efektif dapat meningkatkan proses pelunakan air. Yang kedua, waktu kontak antara resin dan air sadah semakin lama maka semakin besar pelunakan pada air sadah. Zeolit merupakan silikat hidrat yang mengandung ion-ion natrium dalam jumlah yang cukup banyak, berbentuk granular dan tidak larut dalam air. Salah satu cara yang digunakan untuk melunakkan air sadah adalah dengan cara pertukaran ion. Zeolit yang akan digunakan terlebih dahulu diaktifasi dengan beberapa metode fisika, yaitu pemanasan dalam oven atau furnace, dan cara kimia menggunakan NaOH, HCl, H2SO4, NH3. Zeolit dibagi menjadi dua, yaitu zeolit yang langsung terdapat di alam, yang kedua zeolit buatan. Zeolit buatan terdiri dari gel alumino silikat dengan menyerupai proses hidrotermal pada awal salah satu proses yang terjadi pada zeolit alam. Zeolit yang dibuat oleh manusia dapat lebih murni dan kemampuannya lebih luas dibandingkan zeolit yang langsung terdapat pada alam, terutama saat berperan sebagai katalis. Resin merupakan suatu struktur pendukung tak larut yang berbentuk manik mikro, berukuran kecil dengan diameter 0,25 sampai 0,5 mm, berwarna kekuningan atau putih, terbuat dari suatu substrat polimer organik, dan resin penukar ion berperan sebagai medium dalam proses pertukaran ion. Pada percobaan kali ini dilakukan awal dengan memasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian dimasukkan dengan cara dialihkan ke dalam tabung yang sudah berisi resin penukar ion, resin dan Na-zeolit, lalu ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Pada prosedur ini terjadi proses pertukaran ion antara contoh uji yang di dalamnya telah terkandung ion Ca2+ dan ion Mg2+ dengan Na-zeolit yang mengandung ion Na2+. Proses yang terjadi, ion Ca2+ dan ion Mg2+ akan berikatan dengan resin, sedangkan ion Na2+ akan keluar bersama air. Kemudian, air akan menjadi lunak disebabkan ion Ca2+ dan ion Mg2+ hilang di dalam air sadah tersebut. Proses pertukaran ion ini dilakukan dengan terus-menerus hingga ion Na-zeolit bertukar habis di dalam air sadah. Zeolit pada proses ini berada pada suasana jenuh. Berikut persamaan reaksinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya yaitu regenerasi. Proses regenerasi adalah proses pengaktifan kembali gugus fungsional resin penukar ion yang berfungsi sebagai pengikat ion pengotor yang berada dalam air baku. Proses regenerasi dilakukan pada saat zeolit berada dalam suasana jenuh. Regenerasi dilakukan dengan cara mengalihkan bahan kimia ke dalam resin penukar ion. Bahan kimia yang dialihkan yaitu larutan NaCl dengan konsentrasi sekitar 10-25% ke dalam zeolit yang berada dalam suasana jenuh. Pada proses pertukaran ion disebut reversible. Berikut persamaan reaksinya. Prosedur selanjutnya yaitu menganalisis kadar kesadahan menggunakan titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri merupakan titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, dianggap sebagai reaksi asam basa Lewis dengan ligan yang bersifat basa dengan menyumbangkan sepasang elektron pada kation yang bersifat asam. Prinsipnya, larutan yang mengandung ion Ca2+ akan membentuk kompleks dengan eta, sehingga kadarnya dapat diketahui. Pada prosedur ini, larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, bertujuan untuk menjaga pH agar tetap konstan. Lalu ditambahkan 2 ml KCl 5%, bertujuan untuk mempertahankan ion-ion yang ada, sehingga hanya ion Ca2+ dan ion Mg2+
saja yang akan bereaksi, lalu ditambahkan 5 tetes indikator EBT, bertujuan untuk mengetahui titik akhir titrasi. Indikator EBT akan berwarna merah muda ketika dalam larutan yang mengandung ion Ca2+ dan ion Mg2+. Prosedur selanjutnya, ketika larutan berwarna merah muda, selanjutnya dilakukan titrasi dengan larutan ETA 0,01 m sampai berubah menjadi warna biru. Penambahan larutan ETA ini bertujuan untuk membantu efisiensi surfaktan dalam proses peluruhan kotoran. ETA merupakan senyawa kompleks kelat yang digunakan untuk mengikat kation logam bervalensi 2 yaitu Ca2+ dan ion Mg2- dan bervalensi 3 yaitu Fe3- yang akan membentuk kompleks dengan logam-logam tersebut melalui 4 gugus karboksil dan 2 gugus amina, berfungsi untuk menghilangkan ion yang mengakibatkan kesadahan yang didapat dari cairan pencuci dan pencegah ion yang menghambat surfaktan. Berikut persamaan reaksinya. Titik akhir dalam percobaan yaitu larutan yang mulanya berwarna merah muda kemudian menjadi biru disebabkan pelepasan indikator EBT di mana logam ini akan bereaksi dengan ETA yang lebih stabil, oleh karena itu larutan berubah menjadi warna biru. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pada percobaan kali ini didapatkan kesimpulan yaitu air sadah merupakan air yang memiliki kadar mineral yang tinggi, sedangkan air lunak adalah air yang mempunyai kadar mineral yang rendah. Ada pula penyebab kesadahan selain adanya ion kalsium dan magnesium, logam maupun garam-garam bikarbonat dan sulfat juga dapat menjadi penyebab kesadahan. Yang kedua yaitu titrasi kompleksometri digunakan untuk menganalisis kadar kesadahan dan digunakan indikator EBT atau indikator Erichrome Black Tea. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.